Haleluya. Selamat pagi, shalom. Bolehkah lambaikan tangannya, katakan shalom. Halo, selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan, sudah bulan Februari ya. Wah, udah tanggal 8 hari ini. Dan sebentar lagi bulan Maret. Wah, kita akan terus berjalan melewati waktu-waktu yang luar biasa di dalam tahun ini. Dan kita harus belajar terus karena waktu terus berjalan, dan jangan pernah kita mau ketinggalan ya di dalam kita belajar kebenaran. Karena itulah yang sebenarnya menjadi sandaran bagi kita. Saya berikan sebuah tema yang sederhana sekali, tetapi biasanya kita bisa lupa saking sederhananya kebenaran ini. Dan saya harus mengingatkan kembali saudara, walaupun saya percaya semua sudah tahu apa yang saya sampaikan, tapi sebagai hamba Tuhan saya harus mengingatkan saudara dari apa topik atau tema besar kita pada bulan ini, kerajaan Allah dan kebenarannya. Demikian sebuah temanya pada hari ini. Dan mari kita lihat ayat hafalan untuk memulainya supaya kita tidak lupa. Ayat hafalan kita yaitu Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca dulu, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang difirmankan atau yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara, menarik ayat ini menjadi ayat hafalan kita. Ada hal yang saya mau kita belajar kembali sesuai dengan tema kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari ayat ini Bapak Ibu harus tahu, ini adalah perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Dan dalam 40 tahun itu Tuhan membuat mereka berada di padang gurun, masa sukar, sulit. Tetapi menariknya, mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Gimana mereka makan, gimana mereka mendapatkan minuman, semua tersedia, dikasih Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Salah satunya setiap pagi, minggu yang lalu saya sudah sampaikan, mereka harus memungut manna ya, rasanya yang seperti ketumbar katanya, putih, dan itu dipungut 1 gomer 1 orang. Nah, minggu yang lalu saya sudah jelaskan 1 gomer itu berapa. Dan saudara-saudaraku, Tuhan memang buat atau izinkan mereka kadang-kadang lapar seperti itu, sampai Tuhan memberi mana yang tidak ada, tidak dikenal, baik oleh zaman yang dulu nenek moyang mereka, sampai mereka itu tidak dikenal mana itu. Dengan sebuah tujuan, ini harus dimengerti bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman atau dari setiap yang diucapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat kebenaran ini menjadi sebuah acuan kita berpikir bahwa ternyata Tuhan seringkali mengizinkan kesulitan dalam hidup kita. Katakan amin. Karena dikatakan engkau dibiarkan Tuhan lapar, berarti ada kesusahan, urusan perut sejengkal. Masalah itu masalah yang sangat rumit ketika urusan perut sejengkal ini tidak tercukupkan. Makanya orang Israel wajar mereka marah ketika mereka bilang, aduh kami lapar, jangan-jangan kami mati di sini Musa, padang gurun ini kau buat kami kemari begini. Mereka bersungut-sungut. Tapi Tuhan memberikan manna setiap pagi, itu ada di luar perkemahan. Mereka harus kutiplah itu ya, mereka ambillah itu 1 gomer untuk setiap orang. Dalam rumah itu tergantung berapa orang. Kalau 3 orang, 4 orang, kalikan 4. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan sengaja, tetapi ada tujuannya. Nah, ini dengar baik-baik. Setiap penderitaan, dengarkan saya baik-baik lagi. Ini kesimpulan penting, ini harus dicatat baik-baik. Setiap penderitaan
Tuhan izinkan pada kita, selalu ada maksud Tuhan. Camkan baik-baik. Kesulitan apa itu Pak? Apa saja. Tuhan punya maksud supaya mengajar kita sesuatu hal yang penting. Di ayat ini supaya orang Israel mengerti, sama dengan kita, supaya kita mengerti bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ibu bapak yang harus kita sadari bahwa manusia sering sekali hanya berpikir urusan roti yang dimakan. Nah, di sini sebenarnya letak perbedaan yang sangat menyolok, bahwa ada orang yang di luar Kristus, atau katakanlah orang yang belum mengenal Tuhan, dengan yang sudah di dalam Tuhan. Apa itu? Fokusnya mencari sesuatu. Orang yang di luar Tuhan fokusnya masalah roti. Orang yang di dalam Tuhan fokusnya adalah mencari firman. Anda mengerti maksudnya? Saya coba dalam bahasa sangat sederhana. Oke, kita lihat satu ayat atau satu pelajaran dari pengajaran Yesus tentang hal kekhawatiran. Ya, dalam hal kekhawatiran Matius pasal 6, saudara-saudaraku, Matius pasal 6 kalau Anda baca dengan teliti, itu sungguh luar biasa sekali bagi kita dalam menjalani hidup. Ini ayat ini yang pertama dulu, 31. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Ingat, makan, minum, pakai. Masih ayat 31. Ayat 31 bilang sebab itu, atau karena itu. Karena apa? Kita baca ayatnya dari atas dengan perlahan, maka kita akan menemukan Tuhan berkata, jangan kau khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, minum, pakai. Bukankah hidup itu lebih berharga daripada yang kau makan, minum, pakai? Anda bisa cek di ayat sebelumnya, 25, 26 dan selanjutnya sebelum ayat 30 ini. Lalu Tuhan bilang, pandanglah burung di udara, tidak menabur, tidak menanam. Bayangkan, tidak ada yang dia tuai, tapi dia bisa diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bayangkan saudara, bukankah kau tuh lebih berharga daripada burung-burung itu, katanya. Jadi di sini Tuhan sedang mengingatkan bahwa hidup orang seringkali urusan makan, minum, pakai ini adalah urusan yang sering dikhawatirkan. Makan, minum, pakai. Makan masalah perut jengkal, minum, tapi pakai. Termasuk apa yang pakai? Pakaian. Apalagi yang dipakai? Mobil. Apalagi sepeda motor, itu yang dipakai itu. Ada orang berurusan terus, kekhawatirannya di urusan itu terus. Nah, yang menarik ayat 27. Dikatakan pada ayat 27. Anda lihat baik-baik. Siapakah dari antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi maksudnya gini, kalau kau khawatir akan hal itu, apakah bertambah hidupmu itu kayak bertambahkah umurmu sehasta, kira-kira sejengkal dalam hidup? Naikkah? Justru makin mundur. Jadi kesimpulan saya, poin yang kedua, kekhawatiran yang berlebihan terus-menerus mampu memperpendek umur saudara. Camkan itu baik-baik. Sekali lagi, memperpendek. Kalau yang pertama tadi, Tuhan punya maksud waktu kita kesulitan, dia punya maksud mendidik kita, mengajarin kita dalam banyak hal. Kita tidak tahu, tapi Tuhan sangat mengerti. Dia maha tahu. Dia tahu
Ini yang harus Anda belajar. Ini yang harus Anda ketahui. Ini harus dan saya harus mengerti. Itulah namanya sekolah kehidupan. Wah, itu luar biasa. Tapi dalam hal yang selanjutnya kita belajar bahwa ternyata kekhawatiran yang terus-menerus bukan lagi menambah jalan hidup, bukan menambah umur Anda sejengkal, malah turun ke bawah. Dan Tuhan bilang lagi, kau pandanglah bunga bakung di ladang, katanya. Tidak ada memintal, tidak ada dia kerja. Tapi Salomo dalam kemegahannya, bajunya yang begitu luar biasa saja, pakaiannya itu. Salomo kan raja yang sangat agung. Tidak seindah bunga bakung yang di ladang itu. Kalau bunga bakung yang di ladang itu sebentar dia, nah ya, dia berkembang, lalu sebentar lagi kan mati, diinjak orang, dibuang ke dalam api. Itu saja didandani Tuhan Allahmu, kata Yesus, didandani oleh Bapamu yang di surga. Masakan kau tidak dipelihara oleh Bapakmu, katanya, saudara-saudara. Hai kau yang kurang percaya. Yesus berkata, kau kurang percaya akan hidupmu. Sekali lagi, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum di dalam Tuhan, dengan orang yang di dalam Tuhan, prioritasnya akan berbeda. Orang yang di luar Tuhan dan yang di dalam Tuhan akan terjadi sebuah perbedaan yang sangat menyolok. Yang di luar Tuhan, setiap ada penderitaan, dia tidak mau belajar dan mengerti apa maksud Tuhan. Tapi orang yang di dalam Tuhan, dia akan selalu berpikir apa maksud Tuhan di dalam semua ini, supaya dia mengerti sesuatu hal. Namanya sekolah kehidupan. Dan orang yang di luar Tuhan, dia akan selalu apa? Khawatirnya bisa berlebih-lebihan, dan itu memperpendek umurnya. Khawatir yang berlebihan itu sangatlah membuat fatal tubuh kita. Percayalah, karena ayatnya bilang tadi, siapakah yang khawatir itu dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya. Nambah, bukan nambah, malah kurang kalau khawatir. Jadi di sini lihat fokusnya. Perhatikan saya baik-baik, ini penting. Lalu janganlah kamu khawatir, baru masuk pada ayat ini. Apa yang kau makan, kau pakai. Jadi sebab itu, sebab yang tadi saya sudah jelasin dari awal. Dan menariknya ayat 32-nya bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Urusan makan minum pakai tadi dicari betul-betul terus-menerus. Tapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka poin selanjutnya lagi, orang yang tidak mengenal Allah, fokusnya adalah urusan makan minum pakai, itu saja terus. Tidak mengenal Allah sama saja. Orang yang tidak mengenal Allah di luar sana sama, urusannya makan minum pakai, itu saja. Nggak ada di otaknya yang lain selain itu. Dan ketika dia tidak peroleh, khawatirnya luar biasa. Dan kekhawatirannya yang berlebih-lebih itulah yang justru mengurangi umurnya. Kalau saudara dan saya fokusnya masih urusan makan minum pakai, itu yang dikejar, tidak ada bedanya Anda dan saya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Nggak ada bedanya. Jadi saudara-saudara, fokusnya beda. Kalau yang satu urusan makan minum pakai yang tidak mengenal Allah, kalau begitu yang mengenal Allah apa? Apa fokusnya kalau begitu? Menarik sekali, ayat 33 bilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, ditambahkan. Tuhan berikan banyak bonus, karena ditambahkan, bonusnya itu ditambahkan. Bonus itu, urusan makan minum pakai diselesaikan Tuhan. Kalau begitu, saya ulangi lagi, orang yang tidak mengenal Tuhan itu fokusnya makan minum pakai,
Tetapi orang yang di dalam Tuhan fokusnya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka urusan makan minum pakai Tuhan sediakan. Halo, udah cukup sederhana aku menjelaskan ini. Kalau nggak mengerti lagi, mungkin SD Anda tidak masuk pagar kali. Aku udah, coba dulu tanya dulu kiri kanannya, mengertinya, bilang coba dulu, mengertinya. Walaupun suami istri kadang-kadang nggak ngerti juga suaminya. Coba saya ulangi, mengertinya. Oke, siapa yang mengerti dulu angkat tangannya dulu, lambaikan tangan yang mengerti. Yang mengerti, ya oke ya, mengerti ya. Oh semua, berarti udah luar biasa. Anaknya masih TK pun disuruh angkat tangan, berarti anaknya pun mengerti. Haleluya saudara-saudara ya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya ulang, fokusnya orang yang tidak mengenal Allah, urusan makan minum pakai. Tetapi anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan, kita yang mengenal Tuhan, fokusnya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka urusan makan minum pakai Tuhan tambahkan. Dari kebenaran ini Tuhan kembali mengajarkan kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan datang dengan duduk-duduk makan-makan rokok. Ngerti maksudnya? Duduk-duduk terus makan-makan rokok. Datang kerajaan Allah. Begitu? Ah, bodoh-bodoh. Lihat kata carilah. Carilah itu bukan duduk-duduk diam Bapak Ibu. Bukan tenang-tenang. Kalau kita pedagang tunggu-tunggu duduk-duduk saja menunggu siapa pembeli. Kalau kita ini seorang pegawai duduk-duduk saja pokoknya menunggu gaji. Enggak. Kata carilah, ada effort, ada usaha, ada harga yang harus dibayar. Maaf ya saudara, saya suka menemukan orang minta didoakan. Nggak salah sih, baik sih, WA-nya panjang lebar. Tapi begitu ditantang untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya, nggak muncul-muncul saudara-saudaraku. Ajaib. Jadi ibaratnya doa itu dituliskannya di doanya ini Pak doakan. Dan yang luar biasa lagi di amplop lagi saudara-saudara. Mantap. Dituliskan ini Pak panjang sampai panjang sekali. Satu lembar semuanya. Lalu kita berharap dia datang pada Tuhan. Ada kelompok kecil, ada cell group, ada di sana biar ikut bersama belajar pada firman, belajar pada kebenaran. Nggak ada. Karena dia cuma pokoknya ini doanya. Jadi artinya dia sedang berkata kepada saya, ini Pak ya, ini cari dahulu Pak kerajaan Allah dan kebenarannya Pak ini Pak ya. Jadi saya yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan cara saya berdoa, dengan saya baca firman. Tapi dia enak-enak duduk-duduk aja, dia bilang puji Tuhan. Ada yang mendoakan. Maaf ya saudara, engkau tidak akan menampatkan apa yang disebut semua ditambahkan. Enggak sama ada ditambah, sama saya terus ditambahkan. Makanya tengok sehat terus. Yang minta-minta doa itu sakit-sakit terus. Mohon maaf, enggak nembak, cuma nyindir saja saudara-saudara. Karena Anda sadar bahwa yang dicari kerajaan Allah itu harus ada usaha, ngerti kan? Cari katanya kan. Sampai ada yang lucu juga. Tes anaknya mau masuk polisi, doakanlah Bu. Wah, tiap bisa 2 hari 3 hari sekali. Minta tuh, WA terus. 1 minggu. Pak sudah sampai pada posisi ini, tes yang ketiga Pak, ini keempat. Sekarang Pak tolong doakan Pak Pantohir Pak. Pak banyak kali saingannya. Ada orang anak pejabat gitu, doakan Pak. Kita doain terus. Tuhan tolong saya dengan ibu. Udah lulus anaknya tadi. Nggak ada beritanya, sudah lulus, nggak ada beritanya. Sampai kami yang bertanya, bagaimana anak ibu itu? Tuhan berkati Pak, sudah lulus. Kurang asam pikirku. Gak ada ngomongnya tuh, udah lulus pun tidak, nggak ada saudara-saudara. Mohon maaf ya, nggak nembak ya, cuma nyindir aja. Itulah yang sering terjadi. Saya dan ibu lah yang selalu menjadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia enggak. Makanya nggak heran, kamilah terus yang ditambahkan. Saudara-saudara, hati-hati.
Hati-hati Anda selalu berpikir bahwa, ingat ya, pokoknya sudah ada yang mendoakan saya tidak larang dan saya tidak katakan salah. Tapi dari ayat ini, tugas saudara lah yang harus mengerjakan itu. Karena carilah, ada usaha. Carilah, ada harga yang harus dibayar. Contoh nggak usah jauh-jauh. Misalnya kalau mau ibadah saja, apa usaha Anda? Kata carilah, apa usaha Anda? Hah? Kalau sudah tahu anak Anda ada 3, dan mungkin anak Anda itu agak sulit mengatur semua, kan biasa, wajar, masih kecil. Tapi karena kita ingat, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan berusaha bagaimana caranya supaya anak kita bisa selesai nanti pada jam 9 udah semua, dan kami semua ke gereja. Itu berarti namanya ada usahanya. Ini enggak lalu kasih alasan. Kenapa? Cemana lah Pak, anak kami 3 Pak. Ya macam mana lah nanti kalau ke gereja susah gini. Padahal dulu sebelum punya anak berdoa supaya punya anak. Setelah punya anak, gara-gara anaknya itu dia nggak ke gereja-gereja. Bagaimana tidak kalau nggak diambil Tuhan lagi nanti itu? Anda diberkati, sudah ditolong Tuhan, tapi Anda lupa. Itulah penyakit kita. Saudara-saudara, tidak heran sulit kita dapat ditambahkan, karena ditambahkan itu bonus. Gimana saudara-saudara? Sudah mulai ada yang agak-agak, ada yang bilang menyesal juga aku tadi hari ini khotbah dengerinnya, saudara. Mungkin ada yang bilang aduh keras sekali gini. Enggak, ini bukan soal keras. Ini memang kebenaran yang Anda harus tahu. Ayat selanjutnya bilang, ayat yang ke-34, janganlah kamu khawatir, sebab itu jangan kau khawatir. Akan apa? Akan hari besok. Nah, orang yang makan minum pakai itu pasti dia mikirin besok. Padahal belum selesai hari ini, besok lagi, sampai seminggu lagi bagaimana ya? Kalau nanti bulan depan bagaimana? Ya ampun Tuhan. Bagaimana bulan depan nanti? Bagaimana ya? Jadi nggak kami ganti mobil di bulan depan? Bagaimana? Ya ampun Tuhan, karena dipakai. Itu bagaimana nanti bulan depan? 2 bulan lagi nanti bagaimana? 2 bulan lagi ada pesta, bajuku bagaimana nanti? Ya Allah Tuhan. Astagfirullah. Masya Allah. Coba pikirannya cuma itu tuh. 2 bulan, 3 bulan. Nanti ke gimana? Nanti 4 bulan lagi ya. Gimana nanti ke 5 bulan lagi ya. Sampai ada yang mikir loh, kalau nanti sakit bagaimana anakku? Padahal anaknya sehat hari ini. Jadi dia imani 5 bulan lagi sakit anakku nanti. Bagaimana nanti 5 bulan? Nah itulah. Maaf ya sudah, banyak orang yang seperti itu hari-hari ini. Padahal anak Tuhan. Padahal, wih, kalau dia dilihat dari apanya itu udah luar biasa. Udah termasuk dia pengurus gereja. Dia bapak-bapak tapi dia menjadi ketua kaum wanita. Saking luar biasanya itu maksud saya. Saking dahsyatnya di situ. Bayangin saudaraku, kita tidak boleh begitu. Kesusahan sehari kata ayat ini bagaimana? Cukup untuk sehari, besok lain lagi. Besok lain lagi kesusahannya. Jadi kalau banyak penderitaan hari ini gini, Tuhan bagaimana gini? Begitu tidur ucapkan, terima kasih Tuhan, kesusahan hari ini. Tapi kuserahkan samamu Tuhan, karena kesusahan hari cukuplah untuk sehari. Besok lain lagi kesusahannya Tuhan. Jadi besok tunggu kesusahan baru. Haleluya. Amin saudara. Nggak ada yang amin juga. Haleluya. Besok lain lagi kesusahannya. Jadi ngapain kau stres? Makanya suka saya bilang, jangan pernah alergi dengan kesusahan. Jangan pernah sakit hati gara-gara penderitaan. Ada apa boleh buat. Memang itulah perjalanan hidup. Tapi selama engkau dan saya, saudara dan saya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yakinlah akan ayat ini. Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Tuhan tidak pernah, saudaraku. Saya dari dulu udah buktian, Tuhan tidak pernah lalai. Walaupun kita kadang-kadang mengatakan kayak lalainya Tuhan ini, tapi ada timingnya, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan yang pas. Menurut dia, bukan menurut saya. Kapan itu? Itu yang selalu kita pengkhotbah bilang pasal 3, indah pada waktunya. Kapan itu Pak? Nggak tahu. Lalu bagaimana? Pokoknya indah pada waktunya. Titik. Bagian kita
kerjakan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya, amin saudara-saudara. Saya coba untuk membuka Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 32. Pasal 8 ayat 30 sampai 32. Lihat baik-baik lagi ayat ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Amin. Banyak orang percaya. Tetapi Yesus berkata, katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan ayat ini baik-baik. Yang pertama, banyak orang percaya. Betul, ternyata orang Yahudi itu pun percaya. Oh iya ya, percaya. Tapi bagi Yesus tak cukup hanya percaya saja. Yesus ingin orang-orang itu yang percaya jadi murid. Katakan dengan saya, murid. Jadi kita pun begitu. Kalau sudah percaya, good, bagus sekali. Tapi harusnya naik levelnya menjadi murid. Ya, murid ini artinya apa? Ya, siap belajar. Namanya juga murid. Murid itu apa? Belajar untuk disiplinkan diri. Murid, disciple dalam bahasa Inggris yang dipakai, maka muncul kata disiplin. Disiplinkan hidupnya, itulah murid. Dan waktu Yesus bilang, kamu itu benar-benar muridku kalau kamu tetap dalam firman-Ku. Dan yang menarik lagi ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti waktu kita sudah percaya, harus mau jadi murid, artinya mau tetap dalam firman. Sebab waktu kita belajar pada firman, kita akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kita. Kalau kita ambil dalam Matius 6 ayat 33 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Kata kebenarannya berarti Anda dan saya harus tetap pada firman Tuhan. Itu maksudnya. Mengerti maksudnya? Waktu Anda tetap pada firman yang adalah kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya. Nah, inilah makanya selalu saya ajak, bacalah firman Tuhan, mengertilah firman Tuhan. Dan ingat kata carilah, artinya ada usaha, ada Alkitab Anda, pagi-pagi atau malam Anda buka. Siang bagaimana? Bisa saja, gak ada masalah. Kalau Anda seorang pedagang, biasa kalau siang itu agak pelanggan atau pembeli itu agak namanya istirahat. Di situ Anda bisa buka Alkitab saudara. Dan di situ bisa Anda garisi. Kalau punya Alkitab Anda, Alkitab manual seperti ini kan, Anda bisa tulis-tulis, coret, garisi. Kalau Alkitab Anda pakai handphone, Anda punya catatan sendiri. Anda bisa pakai kertas, ada buku sendiri, Anda tulis, Anda catat. Itulah namanya Anda dan saya mau belajar pada firman. Usaha, cari bagaimana caranya supaya Anda dapat. Ada yang bilang sama saya, ada seorang yang, Pak kirimin aku Pak video-video khotbah kita minggu. Oke, saya kirimin linknya. Saya bilang klik subscribe, loncengnya, nanti kalau apa pasti kau dapat. Nah, nggak tahu tuh bagaimana dia selalu bilang kirimkan lagi. Loh, tinggal masuk aja ke YouTube itu, di situ semua sudah ada. Dan saudara tahu, intinya adalah dia mau instan. Tahu instan? Maksudnya instan tahu? Ini bahan ini semua kirim sama dia. Nah, udah. Jadi dia baca-baca, itulah dia. Itu bukan mencari menurut saya. Dari saya ini semua dikasih semua. Semua baca-baca. Dah. Haleluya. Seharusnya setiap waktu dengerin firman begini, dia dengerin dari YouTube, dia tulis. Karena setiap Anda dengar firman, beda-beda kita semua. Betul nggak? Beda-beda ini semua dikasih Tuhan.
Di area mana Tuhan mengingatkan saudara? Ada yang mungkin bilang, ih Tuhan, ya aku khawatir, ya Tuhan. Nah, mungkin di area itu. Tapi ada ibu-ibu yang lain bilang, iya, betul, udah lupa aku baca firman. Ya, mungkin di area itu. Di area yang lain ada ibu-ibu yang lain, Tuhan, memanglah dasar aku ini, suamiku saya aku paksa-paksa akan makan minum pakai, bertobatlah aku Tuhan. Ada di area itu. Ada suami-suami melihat itu sebenarnya bilang, iya, bagus. Mungkin di area itu aja. Kena ada bapak-bapak gitu yang ya, aculo, si mana termolo lagi, ya, begitu aja. Kan tidak tahu kita di area mana setiap saudara. Makanya perlu dengar. Kalau cuma bahan ini dikasih, ya Anda cuma terima saja. Ya udah tahu ayatnya, tapi Anda nggak pernah mencari, artinya usaha menggalinya lagi. Maka perlu Anda dengerin firman dan Anda mulai catat menurut hidup Anda bersama Tuhan hari-hari itu, bukan menurut orang lain. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk memahami kebenaran yang adalah firman Tuhan itu. Katakan amin. Mari kita lihat lagi Roma 14 ayat 17. Nah, ini tentang kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Baca bersama-sama. Sudah ditampilkan. 2, 3, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Wow. Jadi yang dimaksud, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah yang dimaksud Matius 6 ayat 33 bukan soal makan dan minuman. Nah, itu tadi bukan soal apa yang dimakan, minum, pakai, tetapi soal kebenaran. Nah, kebenaran lagi ditunjukkan di dalam kerajaan Allah itu. Tetapi ada yang menarik, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, rupa-rupanya kerajaan Allah itu di dalam hidup ini kita dapat ada sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Garis bawahi, oleh Roh Kudus. Harus oleh Roh Kudus, bukan sukacita menurut dunia. Kalau Anda tarik jula-jula, menang jula-jula hari ini, sukacita enggak? Kutanya dulu ibu-ibu, sukacita enggak? Tarik, iya, aku nomor 1. Kira-kira sukacita enggak ibu-ibu? Jujur dulu, sukacita enggak ibu-ibu? Sukacita, tapi itu bukan oleh Roh Kudus, itu oleh jula-jula. Ngerti nggak maksudnya saudara-saudara? Itu sukacita Anda bukan oleh Roh Kudus, oleh jula-jula. Oleh Roh Kudus tidak seperti itu. Oleh Roh Kudus maksudnya dari dalam, karena kita punya hubungan dengan Allah, kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini, bisa bersukacita. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Filipi itu dia tulis surat kepada jemaat di Filipi, dia dalam penjara itu. Baca Filipi pasal 1, dia masih dalam penjara. Tetapi ingat ya, ingat dulu ya bahwa penjara zaman dulu beda dengan sekarang. Kok sekarang bukan penjara namanya, betul kan? Sekarang namanya lembaga permasyarakatan. Maksudnya manusia di dalamnya dimanusiawikan. Jadi betul-betul diajar, diapain supaya kalau keluar jadinya manusia yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dulu enggak, dikasih di tempat yang gelap gitu, di kerangkeng lagi, kadang-kadang diikat lagi di rantai. Aduh, betul-betul enggak manusiawi dibuat. Dalam posisi penjara seperti itu, Paulus tetap menulis suratnya kepada jemaat di Filipi. Anda baca Filipi 2 bilang apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Aduh, gimana pula ceritanya di penjara bisa bersukacita? Kalau orang yang fokusnya makan minum pakai, percayalah nggak akan bisa ceritanya bersukacita dia seperti yang karena oleh Roh Kudus. Nggak bisa. Dia akan bilang begini, bersukacitalah. Nih karena fokusnya makan minum pakai, kita bilang aja bersyukurlah. Dalam kitab Filipi pasal 4
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Langsung itu buku itu nggak ada itu. Enggak kebenar, itu Paulus. Namaku Paulus, cuman madoku Gea, beda katanya, saudara-saudara. Aku manusia, bukan Paulus di situ katanya. Marah dia. Aku ini bukan itu kan Paulus. Saya ini Saulus, ya kan? Saya ini beda. Maaf ya, orang yang selalu fokusnya makan, minum, pakai, sulit kali saudara diterangkan, dijelaskan tentang karya Roh Kudus dalam diri orang. Susah, sulit sekali, karena fokusnya luar, dunia luar, sementara oleh Roh Kudus di dalam. Nggak dilihat, nggak terlihat ini di dalam. Tapi kalau Anda punya hubungan dan Anda percayakan hidup Anda pada Tuhan, firman menjadi panduan hidup. Wish, apapun yang terjadi Anda masih bisa tetap bersyukur dan bersuka cita. Percayalah. Karena sukacita Anda tidak dibuat atau tidak digerakkan dari luar ke dalam, salah. Tapi sukacita Anda digerakkan dari dalam keluar. Nah, orang Kristen harusnya seperti itu. Nah, bagaimana Anda mau bersukacita dalam Tuhan? Kalau ibadah saja pun hitung-hitungan waktu. Kalau Anda ibadah pun hitung-hitungan uang. Kalau Anda ibadah pun hitung-hitungan segala sesuatu di dalam rumah, urusan-urusan. Coba bayangkan ada orang kalau dia berpikir kalau saya ibadah 2 jam misalnya. Kita selalu ibadah 2 jam maksimalnya 2 jam. Ya kalau ada acara-acara lain mungkin lebih sedikit, 2 jam lebih gitu. Tapi nggak pernah 3 jam, 4 jam setiap hari Minggu, nggak ada itu. Malah kadang-kadang 1,5 jam. Tetapi pertanyaannya, bagi dia berpikir nggak ada gunanya ke gereja 1,5 jam, 2 jam itu. Lebih penting adalah aku bisa mencuci pakaian. Halo ibu-ibu, lebih cocok bagi dia. Kalau ke gereja aku nanti ini nggak aku cuci pakaian, nggak kering. Apalagi besok mau ke undangan, pakaianku ini yang terbaik, yang baru di apa namanya itu, baru dijahit, harus dicuci, dan dia bisa cuci dengan baik. Nggak diingatnya lagi ke gereja. Karena apa? Bisanya minggu depan ke gereja. Besok hilang keundangan itu, karena itu sekali dalam seumur hidup mungkin. Kalau ke gereja bisa sebulan lagi pun bisa kok, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tahun depan pun masih bisa. Oh Tuhan tolong. Sehingga alasannya luar biasa. Ini bagi anak-anak muda yang dengar ini, anak-anak muda suka gitu itu. Gitu dia bilang sama orang tuanya. Bisa minggu depan, masih hari minggu depan itu. Kenapa? Kau gini enggak sama kawanku? Pikir sama kawannya. Dia lupa. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru Tuhan berkati hidupnya. Jangan dibalik. Diberkati dulu baru cari Tuhan. Salah. Sudah mulai ada yang gelisah saudara-saudara. Udah yang mau cepat-cepat pulang ini saudara-saudara. Oh Tuhan tolong, keras sekali firman Tuhan sekali ini. Aduh, ini bukan soal keras tak keras. Aku sedang mengingatkan saudara bahwa kita semua ingin, saya sendiri rindu buat saudara mendapatkan apa yang ditambahkan tadi. Semua kita rindu bukan? Semuanya ditambahkan. Saya percaya istri tidak ditambahkan. Katakan amin ya. Nggak ada itu ayatnya itu. Suami ditambahkan. Nggak itu. Itu udah di luar firman itu namanya. Itu udah sesat itu. Ditambahkan makan minum pakai saudara, ditambahkan Tuhan. Diberkati Tuhan saudara dengan secara finansial. Percayalah kalau apun Anda mau mobil 2, 3 bisa Tuhan sanggup berkati. Ganti mobil pun Anda bisa. Asal jangan ganti istri, ganti suami, itu nggak bisa. Oke? Anda harus ingat ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menjadi sesuatu fokus teramat penting bagi setiap kita yang katanya di dalam Tuhan. Poin yang terakhir dalam kitab Yesaya 32 ayat 17. Coba kita lihat kitab Yesaya 32 ayat 17. Kita baca lagi sama-sama. Ini ayat juga sangat baik untuk kita bisa mengerti. 2, 3 ya.
di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi waktu Anda memegang kebenaran, firman yang tadi sudah kita katakan, firman, maka waktu menjalankan itu dalam hidup, akanlah tumbuh di dalam diri kita damai sejahtera. Damai sejahtera itu nggak bisa dibeli, walaupun ada toko damai, nggak ada damai di situ sebenarnya. Nama tokonya sajanya, betul? Toko obat Shalom misalnya, walaupun Shalom itu damai sejahtera, nggak bisa dibeli. Ada lagi yang saya toko ini, pernah saya sebutkan satu toko ya, saya ke sana gitu, apotik maksud saya. Lalu saya masuk, ada obat tolak miskin, Dek. Apa, Pak? Obat tolak miskin. Dia lama merenung, tolak miskin. Enggak ada lah, Pak, tolak angin yang ada. Lalu saya bilang, oh kalau gitu obat cepat kaya ada, Dek. Enggak ada, Pak. Dia ketawa. Obat tolak miskin tak ada, obat cepat kaya tak ada, ya kan? Obat yang namanya tolak miskin, Anda mau kaya itu karena Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan ayat ini bilang perlu kebenaran supaya Anda damai sejahtera. Waktu Anda damai sejahtera, hasilnya akibat kebenaran. Maksudnya akibat adanya firman dalam hidup saudara dan saya, nilainya itu bukan hanya di dunia rupanya. Coba lihat, selama-lamanya itu artinya dalam kekekalan, bukan? Iya, bukan? Bukan hanya untuk hari besok 1 tahun 2 tahun, tidak. Tapi nilainya kekekalan. Jadi kalau Anda cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran itu, maka ternyata bukan cuma urusan yang ditambahkan di dunia ini. Ternyata Tuhan itu luar biasa, berurusan juga unsur kekekalan. Makanya Paulus berkata kepada anaknya Timotius, latihlah dirimu beribadah, jauhilah dongeng nenek-nenek tua. Karena ibadah itu katanya bukan hanya berguna untuk hari ini, saat masa ini, tapi juga untuk masa yang akan datang, termasuk di dalam kekekalan. Jadi mari hari ini Bapak Ibu punya sebuah pengertian yang hari ini Ibu tangkap, Bapak Ibu tangkap, membuat hati Bapak Ibu hari ini bergelora untuk mulai berkata, aku akan memulai mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Bapak Ibu akan terus hidup jalani. Susah, yes. Sulit, ya. Tapi teruskan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Ada effort, ada usaha, ada bayar harga kita untuk itu. Tapi percayalah, dan kebenaran yang kita sudah tangkap, Tuhan pasti Dia akan menambahkan semuanya yang kita butuhkan. Tuhan memberkati saudara, dan biarlah hari ini taruh di dalam diri saudara. Katakan pada diri saudara hari ini, aku mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayo 2, 3 ya, masing-masing mengucapkannya. Supaya semuanya ditambahkan. Oke, bilang kiri kanannya, aku mau 2, 3 ya. Nah, semuanya akan ditambahkan buat saudara. Ingat, hidup Anda dan saya bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Firman itulah kebenaran, dan hidup kita di anak Tuhan hidup di dalam firman yang adalah kebenaran. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih.